Oke, welcome back guys. Selamat datang lagi di video saya. Video tentang mengulas hal-hal seputar Shinso yang saya buat setiap hari untuk membantu kawan-kawan semua yang baru-baru dalam dunia Shinso dalam penanganan. Jadi yang buat yang baru jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lain agar video saya terus berkembang. Tanpa kalian channel saya bukan apa-apa, tanpa kalian saya tidak dapat semangat untuk membuat. Oke, hari ini saya akan memberikan tips atau tutorial kepada kawan-kawan semua yang masih baru di dunia Shinso. Ini mungkin udah buat kawan-kawan yang udah pro, mungkin ini hal yang biasa. Jadi tapi masih banyak yang masih baru ingin belajar tentang Shinso. Jadi hari ini saya akan memberi tips tentang bagaimana cara mengecek kerusakan atau langkah-langkah awal mengecek kerusakan Shinso. Buat yang ingin perbaiki Shinso, jadi ingat jangan skip video ini. Itu karena apa? Biar kawan-kawan semua paham dan mengerti langkah apa aja yang harus kita lakukan saat mendapatkan Shinso macet atau tidak hidup. Nah, yang pertama kita langsung saja mulai. Pada saat kawan-kawan mendapatkan Shinso yang macet atau tidak hidup, langkah pertama yang harus kawan-kawan cek adalah cek apinya. Cara cek api itu gimana? Pertama buka kopnya, lalu buka businya. Ini udah saya buka duluan, jadi tinggal dibuka aja. Buka businya. Nah, ini sebenarnya oli ya. Setelah buka businya, lalu pasang ke kop businya. Cek apinya dengan cara seperti ini. Kita kelihatan. Taruh ke sini, lalu ditarik. Nah, kawan-kawan bisa lihat di ujung ini ada percikan api, berarti apinya bagus. Seperti ini cara ceknya gitu. Nah, kelihatan kan apinya bagus. Nah, sekarang saya akan memberi tips kalau apinya nggak bagus. Misalnya pas ditarik kawan-kawan tes gini, seperti cara yang saya kasih tahu seperti ini. Nah, kalau kawan-kawan dapat misalnya api yang nggak ada, api di sininya nggak ada, itu langkah pertama harus cek adalah cek kontaknya. Nah, kontaknya dalam kondisi off, lalu pertama gini, kontaknya dibikin dalam kondisi off, tarik, cek ada api nggak. Kalau memang masih nggak ada, coba di kontaknya dinaikin ke on, naikin ke on kontaknya, lalu tarik lagi cek. Kalau memang apinya masih tidak muncul, berarti kita harus cari jalan lain, yaitu coba dengan busi lain. Coba ganti businya, ambil busi lain, oke. Dan ini busi lain, lalu kita coba pasang kembali. Nah, pasang kembali lalu membuka kontaknya. Kontaknya di sini. Ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi tergantung Shinso-nya. Yang ini di bawah, bikin on, lalu tes tarik. Nah, sampai dia ada api. Ingat cara tesnya tetap sama, duluan di on, kalau on nggak ada api di off. Coba lagi kalau mah. Nah, kalau setelah ganti busi kawan-kawan semua belum ketemukan api, misalnya api nggak ada, coba kawan-kawan buka bagian CDI. Saya simulasikan menggunakan Shinso ini. Buka bagian CDI-nya, buka cupnya kan. Setelah buka cup, kawan-kawan cabut tempat stop kontaknya ini.
coba on off ini, coba stop kontaknya, takut stop kontaknya nggak beres, jadi dicabut dulu. Nah, dicabut seperti ini, cabut, lalu pasang kembali kapnya. Setelah pasang kembali kapnya, lalu coba tarik kembali. Tarik kembali dalam kondisi tidak ada on off. Nah, kalau misalnya pada saat kawan-kawan tarik dalam kondisi tidak ada on off, apinya ada, berarti on off-nya tidak beres. Jadi harus diganti, atau tidak menggunakan on off juga tidak masalah, jadi matiinnya menggunakan cok. Nah, yang kedua, kalau apinya udah, tips yang kedua itu adalah minyak. Cara pertama itu gimana? Cara cas minyak, kita membutuhkan tang mulut panjang. Pertama buka dulu tangkinya. Buka dulu tangkinya. Wah, ada minyak nih. Lalu pasang kembali tangkinya. Setelah pasang kembali, agan-agan bisa dilihat sini selang minyak. Lalu cabut selang minyaknya. Kalau dia mengeluarkan minyak, dalam arti dia harus nyembur. Kalau dia nyembur berarti bagus. Kalau dia tidak nyembur, pasti tarik gini minyaknya nggak keluar. Misalnya contohnya kan, agan-agan yang pertama harus agan-agan cek adalah pas ditarik ini kan nyembur. Kalau yang ini nyembur. Kalau misalnya dalam kondisi agan-agan tarik tidak nyembur, yang pertama harus dicek adalah saringan minyaknya dibuka dulu minyak. Nah, setelah dibuka diambil saringan minyaknya. Nah, seperti ini. Lalu cabut saringan minyaknya, cabut lalu dimasukkan kembali selangnya. Nah, dikunci kembali, goncang sedikit, lalu cabut kembali, lalu tes buka. Nah, kalau dapat kondisi seperti ini minyaknya, walaupun udah kita cabut, tutup kembali itunya, tutup kembali tangkinya, masih tidak ada minyak yang naik, berarti ada kebocoran di selang minyaknya agan. Di selang minyak ini ada kebocoran, jadi selang minyaknya harus diganti, dicabut, dibuka dulu. Nanti saya akan beri tutorial cara gantinya. Gampang sekali, udah nggak usah nanti, sekarang langsung saya kasih tahu cara ganti selang minyaknya seperti ini. Nah, pakai ini simulasinya. Agar buka semua dulu, buka karburatornya, lalu di sini kan karetnya dibuka dulu. Nah, setelah karetnya terbuka, karetnya copot dulu. Setelah karetnya tercopot, lalu agan bisa pegang ini menggunakan tang, lalu tarik ke atas, dia akan tercabut. Tarik ke atas tarik ke atas dulu. Nah, sebelum agan-agan mau ganti selang minyak, usahakan minyak dalam tangki sudah dikuras, harus dikuras dulu. Jadi selangnya ditarik aja, tarik ke atas, cabut. Nah, dikuras dulu tangkinya. Jadi habisin minyak dulu, karena pemasangan harus dari dalam tangki. Cara pemasangannya selang minyaknya gampang sekali juga, itu harus dari tangki. Jadi ujung ini kan otomatis udah ada lubang ya, jadi dari tangki selang minyaknya diulur sampai ke lubang itu, lalu dia keluar, bantu menggunakan tang, tarik ke atas sampai pertengahannya, tarik pas sampai dia benar-benar rekat pertengahannya. Dia di pertengahannya itu ada agak besar gitu, sampai dia pas gini, lalu trek, udah dia nggak ada kebocoran. Cara gantinya kayak gitu, cara cek minyaknya. Nah, kalau misalnya udah ganti selang, masih udah ganti selang kan, agan-agan cek berikutnya gimana cek minyaknya, yaitu cek karburatornya. Cara cek karburator itu kayak gimana? Bentar, pasang kembali.
Cara cek karburator itu seperti ini kan. Buka, usahakan tidak dalam kondisi cok. Lalu ambil bensin, dituang ke tutup botol bisa, lalu tuangkan ke mulut ini, mulut karburatornya itu dengan cara dipancing. Kalau sudah dituangkan ke mulut karburator, lalu coba cok sedikit, cok lalu starter, lalu lepaskan cok starter. Kalau dia masih tidak hidup walaupun udah pancing, berarti ada masalah di tempat lain. Kalau misalnya dia hidup pada saat dipancing, hidup sebentar kan otomatis nggak bisa digas, pasti masukin hidup gitu bentar, berarti karburatornya nggak beres. Jadi agan-agan harus ganti karburatornya atau coba dibersihin karburatornya, berarti karburatornya tidak memberikan minyak. Nah, berikutnya kalau dapat seperti itu setelah karburator, setelah agan-agan udah cek karburatornya, masih kemungkinan sih kalau misalnya dia udah ngaung udah hidup gitu setelah dipancing, berarti karburatornya nggak beres. Agan tinggal ganti karburatornya lalu starter hidup ya. Nah, masalah berikutnya, masalahnya sebaliknya, kalau misalnya agan-agan udah tuangin minyak ke dalam karburator ini, sudah tuang tapi mesinnya masih tetap belum hidup, berarti dia ada permasalahan tempat lain. Kemungkinan ada kebocoran kompres. Kebocoran kompres itu ada dua jenis. Satu, kebocoran kompres dari seal oli, itu kebocoran kompres ringan, kemungkinan mesin masih bisa hidup, cuman dia tidak bisa lantam atau tidak bisa bertahan lama. Kedua, ada kebocoran kompres berat, yaitu di piston. Kebocoran kompres yang dihasilkan karena termakannya piston atau lecetnya piston, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh kebocoran kompres berat, pistonnya udah tidak rata, pistonnya sudah habis lecet, boringnya sudah habis lecet. Nah, itu cara ceknya gimana? Cara cek boring itu ada dua. Kalau cara cek bisa dengan starter, pas kita starter kan biasa lancar. Kalau kita rasa agak berat, ada yang nahan gitu, kalau misalnya kita nggak percaya ya kita buka seperti ini. Nah, ini saya simulasikan dalam keadaan terpasang, jadi agan tidak perlu bongkar semua dulu, cukup bongkar knalpotnya dulu, bongkar knalpotnya. Nah, ini kita simulasikan pada saat terpasang gini ya, jadi agan tidak perlu bongkar semua dulu, tinggal buka karburatornya dulu. Nah, seperti ini. Nah, setelah karburatornya terbuka, lalu agan bisa melihat kebocorannya di sini. Yaitu saya akan simulasikan secara langsung. Bentar, saya pindah dulu. Nah, simulasikan dengan cara terpasang. Ini cara contoh piston yang terpasang, jadi ceknya lewat lubang knalpot seperti ini. Agan bisa. Nah, kelihatan kan? Kalau kerusakan piston dia bisa dicek lewat
lewat knalpot boring. Buka knalpotnya, tidak perlu buka mesinnya, lalu lihat. Nah, itu kelihatan kan caranya, cara ceknya. Itu cara ceknya kalau mau cek kerusakan pada boring. Kerusakan pada boring, cara ceknya seperti itu. Nah, yang kedua, cara cek seal olinya. Kalau seal oli bocor, pada saat kita cek di sini boringnya bagus, pisaunya bagus, berarti kita harus cek seal oli. Cara cek seal oli itu, usahakan duluan cek seal oli bagian sprocket, karena di bagian di magnet seal oli ini jarang rusak. Karena apa? Dia tidak jarang dibasahi oli-oli. Yang lebih sering dibasahi oli-oli ini bisa, tapi jarang. Yang sebelah sana itu karena dia ada cover penutup besi gitu. Jadi ini dibuka dulu, off-nya seperti biasa, buka. Lalu bongkar kapnya, bongkar tutupnya. Nah, setelah kita buka tutupnya, lalu kita lihat di sini. Saya akan menjelaskan ciri-ciri seal bocor. Nah, ini dalam kondisi bocor. Bocor itu di samping seal ini sudah basah. Seal ini seharusnya kering, dia tidak basah seperti ini. Ini sudah basah oleh oli. Nah, oli dari mana? Oli dari dalam mesin yang dihasilkan dibawa oleh bensin, lalu kebocoran kompres, maka olinya akan ikut keluar. Hasil oli seperti ini dalam kondisi bocor basah. Kalau dia yang bagus itu kondisinya tetap, walaupun kotor dia tetap kering, tidak seperti ini. Ini basahnya udah parah. Nah, begitu cara cek seal oli. Nah, itu langkah-langkah awal cara pengecekan. Saya tidak bisa terlalu panjang menjelaskan karena durasinya terlalu panjang, takut kawan-kawan bosan menonton. Jadi sekian dulu video saya hari ini. Kalau misalnya kawan-kawan sudah melakukan langkah-langkah seperti di video saya tadi, masih belum menemukan jalan keluar, silakan WhatsApp saya. Nomor saya ada di deskripsi. Akan saya bantu sampai videonya selesai. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan skip video saya. Oke, sip. Thank you kawan-kawan. Good job. Semoga harinya selalu bahagia, selalu baik, rezeki selalu datang. Terima kasih.